السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita pada saat ini. Semoga salawat dan salam semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar ini khatib tidak akan pernah merasa bosan mengingatkan diri khatib sendiri dan juga jamaah salat Jumat semuanya agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah semua kita sama. Tidak ada perbedaan di mata Allah antara orang kaya dengan orang miskin. Tidak ada perbedaan di mata Allah antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada perbedaan di mata Allah seseorang yang berkulit putih dan di antara orang yang berkulit hitam. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Ketika Allah membedakan kita dari segi ketakwaannya, dari sini bisa kita lihat
bahwa ukuran kualitas seorang manusia di hadapan Allah tidak dilihat dari segi materi, tapi dilihat dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur di antara para hambanya, maka ini menjadi penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas kita, karena dengan ketakwaan inilah kualitas kita sebagai manusia semakin baik. Semakin takwa kita, maka semakin tinggi kualitas kemanusiaan kita di hadapan Allah pun di hadapan makhluknya. Hingga begitu penting ketakwaan ini terus menjadi karakter bagi kita. Harus kita dengarkan, harus disampaikan seorang khatib di setiap Jumat. Ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat urgent, ketakwaan ini. Karena dengan inilah kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang high kualitas. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita menemukan sebuah nutrisi yang sangat-sangat luar biasa besar untuk perbaikan ruhiyah kita, untuk perbaikan keimanan kita. Saat ini berkumpul nutrisi keimanan berupa Yaumul Jum'ah dengan setiap amal solehnya, terutama terkait dengan sholat Jumat yang kita lakukan saat sekarang. Juga nutrisi yang sangat-sangat berguna dan besar untuk gizi keimanan kita adalah puasa yang sedang kita lakukan sekarang. Bukankah dua syariat ini sama-sama Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ketika Allah memulai satu ayat, lalu kemudian diiringi dengan amaliyah selanjutnya, itu erat kaitannya dengan keimanan kita. Maka sholat Jumat yang sedang kita lakukan sekarang menjadi sebuah nutrisi besar untuk keimanan kita. Pun demikian, saum yang sedang kita lakukan sekarang menjadi sebuah nutrisi besar untuk keimanan kita. Mudah-mudahan dua nutrisi besar ini mampu terus membuat keimanan kita memuncak, meninggi, bertambah kualitasnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara problem yang kita hadapi saat sekarang, problem yang sangat besar yang berada di depan kita adalah problem terkait dengan ethical problem tentang etika kita saat ini. Problema yang sangat akut di setiap lini kehidupan kita. Problem etika ini, problem akhlak ini, jika kita melihat, sungguh ia seperti hal yang semakin hari semakin besar dan memuncak. Dan tentunya hal ini menjadi sangat-sangat menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana akhlak, bagaimana moral, bagaimana etika betul-betul terjun bebas, betul-betul sangat-sangat jauh dari sisi kehidupan kita sebagai manusia, makhluk terbaik yang semestinya Allah ciptakan di muka bumi ini untuk memberikan sebuah perbaikan-perbaikan sebagai khalifah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat misalkan dari segi pendidikan, betapa media-media menghadirkan kepada kita berita-berita yang menggambarkan tentang bobroknya moral pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, baik secara global maupun secara lokal yang ada di negara kita.
pendidikan yang semestinya mampu menghadirkan, mampu menghantarkan manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya kita menemukan pendidikan membuat hamba jauh dari penciptanya, membuat seorang manusia hilang sisi kemanusiaannya, bahkan menjadi lebih hina daripada seekor binatang. Pun demikian dari masalah lingkungan, kita lihat betapa bencana terus-menerus Allah hadirkan ke tengah-tengah kita. Semestinya untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ini menggambarkan kepada kita betapa buruk moral pada pengelolaan sumber daya lingkungan, sumber daya alam yang ada di tengah-tengah kita. Siapa yang bisa membayangkan begitu ketika banjir datang ke tengah-tengah kita, gelondongan-gelondongan kayu-kayu besar hadir dibawa dengan air yang begitu besar. Ini memberikan sebuah fakta kepada kita bahwa kerusakan alam itu disebabkan oleh jahatnya tangan-tangan manusia. Pun dari segi tata kelola negara kita, dari segi amanah yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita, begitu bobrok moral yang kita lihat saat sekarang. Pun demikian dari segi pengelolaan ekonomi, bagaimana tidak, ekonomi sekuler itu sudah cukup sangat membuat bermasalah dalam tatanan ekonomi kita. Tetapi baru-baru ini kita temukan sebuah vintage syariah yang melabeli syariah rugi sampai 1,4 triliun rupiah, hilang dananya, yang mereka mengatakan mereka itu adalah vintage syariah. Hal-hal yang berbau syariah pun sungguh begitu bejat moral yang ada di dalamnya. Ini menjadi sebuah keresahan bersama-sama yang terus harus kita pikirkan, yang terus kita evaluasi pada diri kita dan juga jamaah sosial masyarakat kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kerusakan-kerusakan moral yang kita temukan yang memiliki akibat kerusakan-kerusakan alam yang Allah berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Allah menyampaikan itu kepada kita. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan-kerusakan yang kita lihat di hadapan kita bersama, Allah membahasakannya zuharal fasada. Allah menggunakan bahasa fasada. Perlu kita ketahui, kata fasad, kata kerusakan bukan hanya sekedar makna kerusakan tok, tetapi makna fasada adalah kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh sistem, yang disebabkan oleh hal yang terencana dengan baik. Hal ini bisa kita lihat dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat bima kasabat aydin nas, ini adalah bagian daripada produk akhlak, produk moral yang disebabkan oleh orang-orang yang serakah. Lalu ketika kita melihat dari segi kata fasada adalah lawan kalimat daripada aslah. Aslah itu tertata dengan rapi. Maka fasada adalah lawan kata daripada salah, sesuatu yang tertata, sesuatu yang sudah rusak dari tatanannya, yang dibuat dengan sistem, yang dibuat dengan perencanaan yang matang. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tatanan moral kita sampai pada saat seperti seburuk ini, sesungguhnya Allah menggambarkan hal ini kepada kita, bahwa penyebab yang paling utama kerusakan moral,
dimanapun, di lini apapun dalam kehidupan manusia, itu disebabkan oleh hawa nafsu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dari ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa di neraka jahanam dominan adalah orang-orang manusia dan juga bangsa jin yang mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah untuk mendapatkan hidayah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Pun demikian mereka memiliki akal tapi tidak digunakan untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika semua itu, apa yang Allah berikan kepada mereka terkait dengan panca indera tidak digunakan, malah sebaliknya hawa nafsu yang mendrive kehidupan mereka, nafsu yang mereka jadikan sebagai supir, sebagai yang membawa mereka dalam setiap kehidupan mereka untuk mengambil keputusan, maka mereka adalah lebih hina daripada seekor binatang. Ketika manusia yang semestinya makhluk terbaik tapi jatuh pada makhluk yang sangat-sangat rendah, Allah menggambarkannya dengan lebih hina daripada seekor binatang. Itu disebabkan oleh hawa nafsu. Ke Ramadan yang kita berada saat ini bersamanya, di dalam syariah saum yang ada di bulan Ramadan, sesungguhnya Ramadan ini, saum ini mentarbiyah kita untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia, menghadirkan kita sebagai manusia makhluk terbaik, menghadirkan kita sebagai makhluk dengan high kualitas di mata Allah juga di mata makhluknya. Coba kita lihat, setidaknya Al-Faqir Khatib mengambil 3 pelajaran dari Allah mensyariatkan saum di dalam bulan Ramadan ini kepada kita, yang semestinya 3 hal ini menjadi lifestyle kita, menjadi hal yang harus menjadi karakter kita. Yang pertama adalah bagaimana kita harus memiliki karakter maslahah oriented personal, pribadi yang memiliki orientasi maslahah dimanapun kita berada. Bukankah bulan Ramadan atau saum yang kita lakukan saat sekarang mengajari kita untuk mampu mengendalikan diri kita, mengajari kita untuk jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengajari kita untuk menjadi amanah? Bukankah hal-hal yang bisa kita ambil, value, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari saum yang kita lakukan sekarang merupakan visi misi besarnya adalah untuk menjadikan kita memiliki orientasi perbaikan pada diri kita, perbaikan pada lingkungan kita, perbaikan dimanapun kita berada. Seorang mukmin dari hasil puasa, dari madrasah Ramadan ini semestinya mampu mengeluarkan manusia-manusia yang memiliki orientasi tentang maslahah, tentang perbaikan. Yang kedua, yang semestinya yang bisa kita ambil pelajaran dari madrasah Ramadan ini, dari madrasah saum ini adalah sustainable goodness. Artinya istiqomah dalam hal-hal kebaikan. Tidak hanya kebaikan yang kita lakukan di satu hari tapi untuk esoknya tidak. Ramadan mengajari kita untuk saum dari pagi sampai maghrib, besok dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, mengajari kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan.
Pun demikian, kebaikan yang kita lakukan tidak semestinya berhenti pada bulan Ramadan. Salat jamaah yang kita lakukan, bersedekah, memiliki hati yang pemurah, tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tapi semestinya terus berlanjut setelah Ramadan. Istiqamah dan memiliki orientasi maslahah, dua hal yang kita bisa ambil pelajaran dari madrasah Ramadan yang mampu menghadirkan, menjadikan kita memiliki karakter-karakter yang mengembalikan kita kepada fitrah kita, hingga kita muncul hadir sebagai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, meminimalisir kemudaratan. Dimanapun kita berada, semestinya kita peduli dengan kemudaratan, peduli untuk mengubah setiap kerusakan, peduli untuk tidak membiarkan setiap kemudaratan yang ada di tengah-tengah kita. Bukankah Ramadan ini mengajarkan kita untuk peduli pada lingkungan kita? Bukankah saum yang kita lakukan sekarang sungguh memiliki value yang luar biasa untuk menjadikan kita orang manusia-manusia yang memiliki kepedulian pada orang lain? Sungguh madrasah Ramadan ini, sungguh syariatus saum ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, hingga akhirnya kita menjadi makhluk yang luar biasa, baik di hadapan Allah juga di hadapan makhluknya. Terkait dengan meminimalisir kemudaratan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika karakter amar ma'ruf nahi munkar ini ada di dalam diri kita, maka sungguh ini sesuatu hal yang merupakan revolusi mental, revolusi perbaikan, revolusi menuju sebuah akhlak yang baik, menghadirkan kita manusia yang di dalam dirinya keimanan yang membuncah, dan menghadirkan kebaikan-kebaikan moral, kebaikan-kebaikan akhlak dari madrasah Ramadan yang sedang kita lakukan sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا به واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.